Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, jumpa lagi nih dengan channel Kajian Islami 08. Hari ini kita akan membahas tentang berapa jumlah tanda-tanda isim itu. Namun sebelum kita membahas tentang berapa jumlah tanda-tanda isim itu, alangkah lebih baiknya teman-teman semua subscribe dulu channel ini dan jangan lupa hidupkan tombol loncengnya supaya channel ini dapat berkembang lebih baik ke depan dan dapat memberikan kontribusi bagi teman-teman semua. Nah, teman-teman yang sudah subscribe dan hidupkan tombol lonceng, langsung aja nih kita masuki dalam pembahasan kita. Berapa jumlah tanda-tanda isim itu? Jadi sebelum kita membahas tentang berapa jumlah tanda-tanda isim itu, alangkah lebih baiknya kita mengetahui definisi daripada isim itu sendiri. Teman-teman semua, kitab yang dijadikan referensi dalam pembahasan kita hari ini adalah kitab Tashwiqul Khilan. Di dalam kitab tersebut disebutkan yang dimaksud dengan isim adalah kalimatun dalat ala makna fi nafsiha walam taktarin bizamanin wat'an. Yang dimaksud dengan isim adalah sebuah kata ataupun sebuah kalimat yang menunjukkan makna pada dirinya sendiri dan tidak berkaitan dengan waktu secara peletakannya. Jadi itu yang dimaksud dengan isim. Nah, kalau teman-teman semua udah paham nih tentang pengertian isim, lanjut aja nih kita membahas tentang berapa jumlah tanda-tanda isim itu. Teman-teman semua, di dalam kitab tersebut pada halaman 20 disebutkan bahwa i'lam anna alamatil ismi thalathuna alamatan tultamasu min awalihi wa akhirihi wa jumlatihi wa ma'nahu. Ya, jadi disebutkan dalam kitab tersebut bahwa tanda-tanda isim itu ada 10, yang mana tanda-tanda tersebut ada di awal, di akhir, pada keseluruhan, dan pada maknanya. Wa fallati min awalihi sab'u alamatin. Jadi adapun ciri-ciri tanda isim yang berasal di awal, dia terletak pada awal permulaan, itu ada 7 tanda. Wahya al-alifu wal-lamu wa huruful jarri wa hurufun nidai wa hurufun nasbi walaulal imtinaiyah wa amma litafsili wa wawul hali. Jadi tanda-tanda isim yang terletak pada awal itu ada 7 seperti kita katakan tadi. Yang pertama yaitu alif lam, yang kedua huruf-huruf jar. Huruf jar tahu kan teman-teman? Ba, min, ila, fi'an, wa, kasam, ba, kasam, dan seterusnya. Setelah itu huruf nida. Huruf nida adalah huruf seruan seperti ya abati, ya, wahai ayahku. Ya, dan huruf nasab. Huruf nasab anlan kaiza dan laula imtinaiyah dan amma bagi tafsil dan wawhal. Jadi itu tanda-tanda isim yang terletak pada permulaan, teman-teman. Nah, lanjut lagi nih. Lanjut lagi ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang isim yang mana tanda isimnya terletak pada akhir. Disebutkan di sini wa min akhirihi asyaru alamatin. Wahya yaun nasabi wa ta'un ta'nithi muntakilatu wal aliful maksuratu wal hamzatul mamdudatu lil muannathi wa tanwinut tamkini fil mu'arabati wa tanwinut tankiri fil mabniyati wa fima la yansarifu idza kana ma'rifatan thumma nakiratan mithla sah wa sahin wa aihi wa aihin wa sibawaihi wa sibawaihin akhara wa hurufut tathniyati wal jam'i hadhihi allati min akhirih. Nah, kalau tanda-tanda isim yang terletak pada akhir itu ada 10 tanda, teman-teman. Yang pertama yaitu ya nisbah. Ya nisbah begitu dinisbahkan kepada nama ataupun tempat seperti Syafi'i yang di ujungnya ada ya nisbah. Nah, itu tanda isim yang pertama yang terletak pada akhir. Yang kedua ta ta'nis muntakilah. Jadi ta ta'nis muntakilah ini dia sebenarnya ta marbutah, teman-teman. Jadi jangan sampai salah. Jadi ini maksudnya ta marbutah. Wal aliful maksuratu dan alif maksurah.
Jadi alif maksurah seperti contoh Musa, ya kan? Hubla, ya itu. Dan hamzah mamdudah. Contoh kita katakan seperti Zakaria, dan tanwin tamkin. Tanwin tamkin ini yaitu pada isim yang di-i'rab. Ya, seperti Zaidun, ya itu tanwin tamkin. Dan tanwin tangkir. Tanwin tangkir ini adalah terletak pada isim yang dibina dan pada isim yang tidak menerima baris tanwin dan kasrah, itu isim tegah saraf. Apabila isim tegah saraf tersebut apabila dia isim ma'rifah kemudian kita nakirahkan. Seperti contoh sah, itu dalam kategori dia adalah isim yang ma'rifah. Sekarang kita nakirahkan menjadi sahin, ataupun aihi yang ketika kita nakirahkan menjadi aihin. Sibawahi itu adalah isim ma'rifah. Ketika kita nakirahkan menjadi sibawaihin. Itu namanya tanwin tangkir, tanwin yang menakirahkan sebuah isim ma'rifah. Isim tersebut pada dasarnya dia adalah isim ma'rifah, tetapi ketika masuk tanwin tersebut maka menjadi isim nakirah. Wa hurufut tasniyati wal jam'i, dan huruf-huruf tasniyah dan jama'. Maksud huruf tasniyah dan jama' teman-teman semua adalah seperti contoh Zaidani, alif Zaidani. Jadi Zaidani, ya, itu kan huruf tasniyah, alif dan nun tersebut. Itu di ketika rafa. Dan contoh di ketika nasab dan jar adalah Zaidaini dan Zaidaini. Dua-dua Zaidaini dia. Nah, kalau jamak contoh mukminuna itu pakai waw dia. Kalau di ketika nasab dan jar mukminina. Hadhihi lati min akhiri. Jadi tanda-tanda yang telah kita sebutkan barusan itu adalah tanda-tanda yang terletak pada ujungnya. Nah, gitu teman-teman. Nah, lanjut lagi nih. Di tanda isim. Lanjutan lagi teman-teman, di situ dikatakan walati min jumlatihi. Jadi kan tanda isim kan dia ada terbagi dah. Ada yang terletak pada awal, ada yang di akhir. Sekarang kita melihat tanda isim dari keseluruhan kata. Walati min jumlatihi khamsun wahiyat taktiru wa tasghiru wal itmaru mithla ana wa anta wa antum wa ma syakala dzalika wal ibhamu mithla dza wa dzani wa nuqsanu mithla alladzi wa ma asbaha dzalika. Nah, teman-teman semua, dalam kitab ini disebutkan bahwa ciri-ciri ataupun tanda isim yang kita lihat dari keseluruhan kata, dari bentuk, dari jumlah katanya, dari bentuk kalimatnya, yaitu ada 5. Yang pertama tasghir. Tasghir ini dia adalah pengecilan kata, penciutan kata seperti bunaya yang diambil, yang dikecilkan daripada kata-kata ibnu. Ya. Dan yang kedua tanda daripada isim yang kita lihat secara bentuknya, bentuk kalimatnya adalah taksir. Ya, taksir adalah jamak taksir. Misal contoh dari rajulun berubah menjadi rijalun. Ya, itu seperti rijalu berubah dia kan. Nah, itu berarti menjadi sebagai tanda-tanda bahwa dia isim. Jadi berubah dia dari bentuk mufrad ke jamak taksir itu merupakan tanda isim, teman-teman. Itu isim damir. Jadi damir sendiri ini menjadi tanda isim. Ya, seperti ana, anta, antum. Nah, itu isim damir. Kalau ditanya sama orang, itu kalimatnya apa? Kalimatnya isim. Tandanya apa? Damir. Ya. Dan isim mubham. Apa isim mubham ini? Isim mubham, teman-teman, adalah isim yang masih belum diketahui pasti. Dalam artian kata, dia belum difahami. Seperti dha, ini. Ini apa? Dia masih perlu kepada yang lain. Jadi masih mubham dia. Atau dalam ilmu nahu pada umumnya disebut dengan isim isyarah. Ya. Dan yang terakhir nih yang kita lihat secara secara kalimatnya ataupun jumlahnya, yaitu isim nuksan. Apa isim nuksan itu? Nah, teman-teman bingung nih kan, apa yang maksud isim nuksan? Isim nuksan itu adalah isim yang dia masih kurang dan dia perlu penyempurna, seperti aladhi. Aladhi ini adalah isim mausul, teman-teman. Isim mausul ini berhajat kepada silat dan ait. Nah, dan isim-isim yang lain yang nuksan juga. Pokoknya isim yang tidak sempurna kecuali dengan ada yang lain, seperti contoh di sini kan isim mausul, dia perlu pada silat dan ait. Nah, teman-teman, lanjut lagi nih. Ya, ini adalah tanda isim yang kita lihat dari maknanya. Dah, wallati mim maknahu. Ya, tamanun wa huwa kaunuhu fa'ilan wa maf'ulan au mukhbaran anhu au
wa man'utan au mudzakaran au muannatsan au mu'arrafan au mungkaran. Fahadhihi jami'u alamatil ismil lati hasaraha Ibnu Ya'isha fi tadhibihi. Nah, teman-teman semua, ini tanda isim yang kita lihat dari maknanya itu ada 8. Yang pertama fa'il. Jadi ya, kalau seandainya dia menjadi fa'il, ya, pelaku, dia menjadi orang yang memperbuat, nah itu dia tanda isim. Nah, yang kedua dia berfungsi menjadi sebagai maf'ul. Ya, kalau dia menjadi suatu objek, ya, itu berarti tanda isim. Ya, ataupun dia menjadi sebagai yang diberikan khabar, ya, khabarnya mukhbaran, dia menjadi sebagai khabar. Kalau dia menjadi sebagai khabar, ya, itu juga dia tergolong ke dalam tanda isim. Atau man'ut, ya, man'ut, ya, man'un ini adalah kalimat di belakang ataupun sebelum na'at. Ya, jadi man'ut juga menjadi tanda isim. Ya, kalau di sini kan sudah dijelaskan bahwa man'ut adalah suatu zat yang disifatkan kepadanya. Lanjut teman-teman, atau mudzakaran. Ya, mudzakaran berarti laki-laki. Kalau laki-laki, ya, berarti dia menunjukkan kepada mudzakkar. Ya, mudzakkar, kalimatnya kalimat mudzakkar itu juga dikategorikan ke dalam tanda isim. Ataupun muannas, dari segi kalimatnya menunjuki pada kalimat muannas, berarti juga tanda isim. Au mu'arrafan, ataupun kalimatnya kalimat ma'rifah, ya, khusus, berarti juga itu menunjuki pada tanda isim. Ataupun mungkaran, ya, kalimat tersebut dikategorikan ke dalam kalimat yang umum, juga itu dikategorikan ke dalam isim. Nah, teman-teman, jadi itu tanda isim yang terletak ataupun yang kita lihat dari segi maknanya. Fahadhihi jami'u alamatil ismi lati hasaraha Ibnu Ya'isha fi tadhibihi. Jadi inilah seluruh tanda isim. Ya, ini semua tanda isim. Ini semua tanda isim. Tanda isim yang dihimpun oleh Ibnu Ya'is dalam kitab tadhibnya. Nah, jadi semua itulah semua tanda isim pada umumnya, ada 30. Jadi tanda isim itu ada 30 dia. Namun penulis dalam kitab pada umumnya ataupun dalam kitab tasyrik tersebut di luar matan, ya, di luar itu hanya menyebutkan 5 saja. Itu kan yang seperti kita ketahui pada umumnya. Yang pertama itu baris khafat, tanwin, masuknya huruf-huruf khafat, ya kan? Dan huruf sumpah atau huruf kasam, atau 4 huruf kasam dimasukkan ke dalam huruf-huruf jar, ya, sebagaimana yang akan dijelaskan nanti. Jadi teman-teman semua, dapat kita ambil kesimpulan bahwa tanda isim itu sebenarnya ada 30. Namun sebahagian ulama, bahkan bisa kita katakan lebih dominan para ulama nahu, mereka menulisnya menyebutkan hanya 5 saja. Jadi kalau kita melihat berdasarkan referensi kitab tadhib, kitab Tashwiqul Khilan ini, tanda isim itu ada 30. Nah, teman-teman semua, mungkin hanya ini yang dapat kita sampaikan, ini materi kita, dan inilah tanda isim, ya, yang disebutkan dalam kitab Tashwiq, yaitu ada 30. Semoga pembahasan kita pada hari ini bermanfaat, dan jangan lupa teman-teman hidupkan tombol subscribe, ya kan? Tombol subscribe-nya dihidupkan, dan tombol loncengnya jangan lupa dihidupkan juga. Semoga apa yang dibahas hari ini bermanfaat, dan saya sebagai pengisi suara mengucapkan terima kasih bagi yang telah menonton, dan semoga panjang umur, dan semoga kita bisa bertemu di lain waktu dalam channel Kajian Islami 08. Sekian, saya akhiri teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.